Hai sahabat Aksara, apa kabar? Senang sekali saya bisa bertemu lagi di Aksara Askasai Channel. Sudah lama rasanya ya kita baru bisa bertemu lagi setelah beberapa waktu kebelakang PPKM, dan sekarang PPKM sudah melandai. Kita ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi. Dan saat ini Aska sudah ada di salah satu stasiun radio di Dago, tepatnya ini di salah satu tempat yang cozy banget, ini di Sumur Bandung 12. Dan hari ini saya mau mengajak sahabat Aksara untuk sharing soal broadcasting. Kira-kira siapa ya tamu saya kali ini dan teman sharing saya kali ini? Pasti penasaran kan? Jangan kemana-mana, kita akan masuk sebentar lagi. Tapi sebelumnya kalian tekan dulu tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Aksara. Dan jangan lupa like, share, follow, dan subscribe Aksara Askasai Channel. Yuk kita masuk sekarang yuk. .1 Kilat FM, your inspiration and solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kilat. Bersama dengan saya Vivi Safia Kusman, tentu saja dalam Tel to Tel. Dan kita akan sama-sama hingga pukul 3 sore nanti. Silakan Anda boleh berkirim salam, sapa, ataupun ingin meminta lagu favorit di 0812-203-1972. Atau juga boleh lewat pesawat telepon kami di 022-253-1972. Kita mulai kebersamaan kita dalam Tel to Tel. Saya Vivi Safia Kusman menemani Anda. Sahabat Aksara, senang banget nemenin Teh Vivi Safia Kusman siaran. Tadi sudah lihat kan bagaimana kurang lebih rangkaian membawakan sebuah program di siaran radio. Dan kita sesaat lagi akan sharing langsung sama orangnya. Teh Vivi, aku kangen dong. Gimana kabarnya? Ketemu ya Kak. Lama banget ya. Ini makin keren banget. Siapa dulu dong tetehnya? Kan kita ngobrol di situ? Boleh, sini dong Teh, biar lebih seru. Kita udah lama banget gak ketemu. Lama banget ya. Tahu nggak sahabat Aksara? Kangen banget. Ini udah kayak rekan kerja rasa saudara. Amin. Senang banget loh kalau ngobrol sama Teh Vivi ini. Sama. Pokoknya nggak berasa ya. Bener. Udah lama banget kita nggak jumpa, soalnya PPKM level 4 Jawa dan Bali ini bikin kita susah kemana-mana ya. Tapi alhamdulillah sih sekarang sudah melandai, PPKM-nya sudah turun. Sudah vaksin kan? Sudah dong. Sudah dong, 2 kali. Lengkap. Jadi kita bisa berkarya lagi. Betul, Alhamdulillah, betul. tetap jaga kesehatan. Tapi kalau siaran tetap jalan ya? Iya, itu dia alhamdulillahnya. Saya dari mulai awal pandemi 2020 kemarin tuh ya, dari bulan Maret, ya alhamdulillah sampai dengan sekarang siarannya live terus. Non-stop. Karena memang sih media ya, Betul. media itu masih harus tetap Live, betul. tetap live untuk menginformasikan ke semua pendengar, ke masyarakat. makanya saya tahu tuh, Teteh tahu tuh Aska dari mulai awal-awal pandemi tuh yang jalanan sepi banget ya, sampai sekarang udah rame lagi. Masih zamannya PSBB dong. Bener. Sampai dibekali sama ID card dan Betul. surat ini ya, Betul, surat jalan. surat tugas, Surat betul. tugas. Nah, itu. Jadi seru banget. Oke, sahabat Aksara, buat kalian yang pengen belajar apa sih itu siaran atau broadcasting, pasti penasaran. Kira-kira syarat atau dasar-dasar siaran apa saja sih yang harus kita miliki, atau syarat-syarat
sebagai penyiar apa aja sih Teh Vivi? Seneng Dulu ya. seneng dulu sama dunia broadcasting itu sendiri begitu ya. Sebelum nanti bicara soal skill sih, kalau menurut saya seneng dulu, menurut kita seneng dulu gitu. Terus kalau suara mikrofonis apalah gitu ya, skill yang lain itu tadi bisa tapi yang penting seneng dulu. Dan memang harus senang musik, bukan cuma sekedar senang musik saja begitu ya, tapi juga mungkin tahu infonya, lalu kemudian juga ya percaya diri kali ya, pede aja. Tapi apa sih Teh, kan sebagian teman-teman atau juga kita selain kita ada di balik mikrofon di studio siaran, kita juga ketemu sama audiens kalau nge-MC. Apa sih Teh perbedaannya broadcasting siaran radio dengan ketemu sama audiens nge-MC? Perbedaannya apa sih dengan pada saat siaran? Perbedaannya kalau pada saat siaran, kalau menurut saya, karena saya seneng banget radio, kalau ketika kita bertemu sama orang ketika nge-MC itu kan memang dua arah, artinya kita ketemu sama orang begitu ya, lalu kemudian juga ya betul-betul ada interaksi. Kalau ini tantangannya di dunia radio adalah kita kan ngomong sebetulnya sendiri gitu ya, di mic gitu, tapi kita menciptakan, kita berada di tengah orang banyak, ngomong sama semua orang. Iya, theater of mind. Karena kan radio itu satu suara berjuta telinga. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menghibur yang nggak kelihatan itu. Gitu, Aska. Oke, berarti tadi kan salah satunya yang pertama, sahabat harus suka dulu, happy dulu ya. Betul. Karena kalau ngejalanin sesuatu dengan suka hati pasti dari hati, lancar. Sesuatunya harus dari hati, ya nggak sih Aska? Iya. Nah ini kalau misalnya teknik vokal, kalau suara cempreng bisa nggak sih? Atau memang vokal bisa dilatih nggak sih? Teh Vivi itu gimana sih? Itu dia. Kalau dulu ya zaman saya awal siaran tuh ada yang namanya suara khas mikrofonis katanya. Jadi kayak Aska nih gitu. Iya benar, kayak Aska udah suaranya pasti kalau misalnya didengerin di radio enak gitu. Tapi ada juga yang katakanlah cempreng gitu ya. Tapi ya itu tadi, apalagi sekarang dengan kecanggihan mixing dan lain sebagainya sih memang bisa diminimize gitu yang hal seperti itu. Tapi memang dasarnya sih lebih bagus kalau memang punya vokal yang bagus sih sebetulnya. Nah itu vokal yang bagus tapi bisa juga dilatih. Nah selain itu Teh, selain tadi kita punya rasa percaya diri, punya ilmunya juga nih, maksudnya punya rasa sukanya juga dan ilmunya nih. Selain tadi kita kan memang sih pada saat kita siaran disediakan ya sama produser skrip, tapi juga tidak terpatok ke situ. Nah itu bagaimana caranya kita mengembangkan supaya kita bisa menambahkan lagi informasi sehingga informasi yang disampaikan ke pendengar itu lebih hidup. Ya itu dia. Otomatis yang namanya penyiar itu memang harus punya banyak sekali kosakata ya. Ya nggak sih, bagaimana bisa ya kadang-kadang yang namanya penyiar juga pasti pernah yang namanya slip of the tongue gitu ya, salah ngomong dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya supaya bisa berkelit dari situ gitu, gimana caranya supaya bisa punchline yang bagus gitu. Dan punchline itu di ujung ketika kita deliver sesuatu enak gitu loh ya, itu mungkin yang namanya punchline semacam itu. Terus kalau misalnya mengembangkan kata demi kata ya dengan sendirinya sih Aska gitu, dilatih dan tentunya banyak baca ya. Banyak baca, betul. Oke. Sense of musiknya juga betul. Ini ratunya Teltutel deh. Pokoknya kalau Teltutel udah dipegang sama Vivi Salvia Kusman semua stay tune. Enggak sama aja ya gitu. Jadi harus punya taste musiknya gitu ya. Tapi juga memang terkadang yang namanya penyiar radio tergantung juga dengan di mana radio kita berada gitu. Jadi kan setiap radio punya segmennya masing-masing. Jadi kalau misalnya kayak radio tempat saya bekerja, radionya berarti musik yang diputarkan seperti ini, ya berarti kita harus talknya seperti ini gitu. Berarti dibedakan ya Teh ya. Kalau seperti yang tempat Teh siaran ini kan lebih ke dewasa. Betul. Berarti pembawaannya, sahabat Aksara ya. Pembawaannya yang memang harus mengikuti ya Teh. Betul. Dan beda lagi mungkin kalau siaran di radio anak muda. Nah itu radio anak muda atau genre music dangdut misalnya gitu ya. Jadi kan memang harus beda lah gaya siarannya begitu. Aska juga tahu lah, Aska dulu siaran pagi. Aska tuh siaran di mana aja keren gitu. Jadi iya benar, pagi, siang, sore, malam dia bisa gitu. Nah jujur kalau saya mungkin punya karakteristik sendiri gitu ya. Jadi memang kalau misalnya ketika kita bersiaran ya, nah akhirnya kembali lagi pada personality-nya sih Aska gitu.
Oke, sahabat Aksara, tadi kita sudah menyimak yang sudah dipaparkan langsung sama juaranya. Tadi selain kalian harus happy, harus suka dulu sama broadcast, terus juga harus percaya diri, olah vokal, terus vokabularinya juga harus banyak ya. Selain itu juga tadi apa lagi teh? Iya, terus theater of mind. Bagaimana kita bisa menciptakan theater of mind di pendengar gitu ya. Nah, keintiman itu tadi. Keintiman itu dengan jadi engagementnya sama pendengar ya. Nah, ini sebelum siaran nih pasti sahabat Aksara penasaran kira-kira prepare apa atau persiapan apa sebelum on air nih Teh Vivi. Nah, itu dia ya time managementnya juga kan memang harus betul-betul ya. Kalau siaran tuh kan on air ya. Artinya kalau misalnya kita siaran jam 12 ya jangan mepet jangan jam 12 banget ya. Gitu ya. Jadi ya katakanlah setengah 12 sudah di kantor gitu, udah di studio, terus kita baca tuh, apalagi kalau misalnya ada talk show kan, kita harus baca materi talk show-nya apa, lalu kemudian juga kalau misalnya ada berita trending topiknya apa gitu. Kita bacalah, minimal baca gitu. Karena ya itu untuk mengurangi slip of the tongue tadi, untuk mengurangi kesalahan itu tadi. Jadi kalau menurut saya berapa lama pun kita siaran di radio harus tetap baca materi siaran. Itu dia, prepare dulu, banyak baca jadinya. Benar saya. Konsultasi dulu sama produser sebelum masuk ruang siaran ya Teh. Biasanya mau ngobrolin apa, narasumbernya siapa, dan biasanya dikasih skrip. Nah, ini supaya kita nggak stuck pada satu skrip yang dikasih sama produser ketika talk show nih. Nah, kalau cuman cuap-cuap siaran membawakan lagu misalnya atau request, itu sudah hal yang sangat biasa. Kalau talk show nih, ini ketemu langsung sama narsum yang baru hari itu kita ketemu. Nah, sementara skripnya baru dikasih setengah jam yang lalu sama produser. Itu gimana mengantisipasi? Ini sebenarnya Aska jago. Aska jago banget. Ini ada jadi malu ngasih taunya ke Aska. Kan ini gurunya. Enggak lah. Gimana tuh Teh? Iya, jadi ya itu tadi ya. Biasanya nih kalau misalnya mau talk show, emang ya kita harus ketemu dulu sama kliennya, ya kan. Terus juga narasumbernya itu jangan salah ngomong. Maksud saya jangan salah menyebutkan nama si klien. Kemudian jabatannya gitu ya. Lalu kemudian juga ya dijalin lah walaupun kita baru kenal, tapi harus otomatis kita harus menjalin kedekatan. Terus juga apa materi yang talk show itu hari itu apa materinya, lalu dikembangkannya sebelah mana. Nanti kita akan nanti di cut pertama saya ngomong ini ya. Nah, biasanya seperti itu sih di off air gitu. Jadi ketika on air ya sudah mengalir biasanya. Berarti gitu ada briefing dulu ya sama narsum, sama klien, sama beberapa menit sebelumnya atau mungkin pada saat jeda lagu. Pintar-pintar kita sih sebetulnya. Nah, itu benar tuh. Iya. Expert Aska. Nah, kadang kan kalau pas kita lagi nggak fokus tuh sahabat Aksara, kadang gila blank nih, mau nanya apa lagi. Saya pikir semua penyiar ya sejago apapun pernah ya ngalamin kayak gitu ya sepertinya. Jadi waduh, apalagi nih pertanyaannya gitu. Jadi mungkin ngelesnya itu sih kalau saya gitu ya, kita dengerin lagu dulu ya gitu kali ya, sambil apa berpikir apa pertanyaan berikutnya, atau juga ya itu tadi supaya tidak kehilangan fokus adalah menyimak apa yang disampaikan oleh klien. Jadi jangan sampai kita ngalamun gitu kalau bahasa Perancisnya ya. Saya jadi inget salah satu sharingnya sama salah satu penyiar juga, kakak Syarah Ayu. Oh iya sih. Katanya kalau mau menjadi seorang good speaker, kita juga harus menjadi pendengar yang baik. Itu betul. Karena salah satu kuncinya itu gitu. Bagaimana kita bisa nyambungkan ya di obrolannya adalah dengan menjadi pendengar yang baik. Ya sahabat Aksara, Teh Vivi sekarang udah beres siaran. Sama Aska diculik dulu nih buat ngobrol-ngobrol. Tadi kan kita sudah ngobrol syarat-syarat apa saja dan dasar-dasar broadcasting buat sahabat Aksara yang pengen banget jadi penyiar. Tadi udah dicatatkan ya. Nah, kita akan ngobrol sekarang nih. Tadi kan sudah ngomong A sampai Z apa saja yang harus skill yang harus dipunyai oleh seorang penyiar. Sekarang mau ngobrol soal gimana dong pertamanya Teh Vivi ini nyemplung karir radio, apakah tiba-tiba langsung berada di balik mikrofon? Ayo dong Teh Vivi cerita gimana nih Teh awalnya bisa nyemplung di dunia siaran. Iya, sebenarnya alhamdulillahnya kalau nyemplung di dunia siaran pertamanya karena tadi ya yang saya sampaikan bahwa harus minat dulu kan, senang dulu. Nah awalnya tuh
Dulu diajakin lagi masih kecil ya Kak, sekitar 7-8 tahunnya diajakin sama almarhum ayah tuh ini ke studio tempat dia siaran, terus diajakin on air. Nah dari situ tuh ke remind gitu, kayaknya enak ya jadi penyiar radio gitu. Sampai akhirnya tahun 2000 itu, tahun 1999 itu saya sekolah broadcasting di RRI di Henira Citra Insani yang punya Henira Tam. Terus kemudian ya udah habis dari itu tahun 2000 saya masuk ke Mustika. Kalau sekarang tuh PRFM. Mustika. Boleh disebutin ininya? Gak apa-apa ya. Radionya. Gak apa-apa ya, damai. Di Sakalimus itu sekitar tahun 2000 sampai 2001. Terus ke MCT 2002. Terus 2002 sampai 2006 itu ke Delta. Terus 2000 ke Mara, terus Thomson, terus ke sini. Terakhir di sini. Berarti memang sudah dari kecil banget di sini pun udah 3 tahun lumayan. 3 tahun ya. PYI sahabat Aksara, bahwa ayah dari Teh Vivi Salvia Kusman itu adalah siapa coba? Sang maestro, sang artis, sang vokalis, pokoknya artis serba bisa. Siapa coba? Almarhum Kang Aom Kusman. Nah inilah putrinya. Jadi memang dari ayah sih ya bakat itu ya Teh. Jadi ya katanya sih gitu ya. Seneng ayah kan. Aska sih memang belum nggak kejamanin ya. Tapi suka lihat di YouTube sih bahwa Kang Aom Kusman ini adalah sosok yang inspiratif ya. Sahabat Aksara, beliau skillnya banyak sekali dan multi talent banget. Ini jadi bisa nurun sama anaknya. Tapi tadi udah langsung ke berbagai radio, itu suka dukanya apa sih Kak? Ya itu ya tadi Kakak sebut ya, kalau misalnya kita tuh harus bisa nempatin di mana radio kita bekerja. Kalau misalnya radionya segmennya A, ya berarti gaya siaran kita, cara berbahasa kita juga harus mengikuti dengan radio, menyesuaikan. Gitu sih serunya. Ya itu jadi banyak teman Kak. Banyak teman, terus juga ya namanya orang radio kan pasti kesel lagi, walaupun misalnya udah di mana, terus kalau misalnya ada satu event ketemu kan seru ya jadinya. Itu sukanya. Nah kalau dukanya apa sih Kak? Dukanya itu Aska juga pasti pernah ngalamin nih. Jadi ketika kita harus siaran pada saat lebaran. Ya nggak sih Kak? Iya. Ya kan, kalau misalnya apalagi waktu itu pernah di satu radio sebelumnya saya pernah siaran sahur. Jadi saya harus ninggalin keluarga untuk sahur di sini. Atau juga kita pernah buka puasa juga kan? Maksudnya ketika siaran radio itu memang pada saat buka puasanya harus di kantor ya. Nah, buat sahabat Aksara yang memang sudah niat banget pengen jadi penyiar, harus siap juga sama resikonya. Lebaran on air. Habis Ramadan on air. Habis sholat itu kita langsung ke sini. Habis sholat, habis nyoblos pemilu. Habis harus on air. Ya enggak. Atau kadang-kadang ada teman kita salah satu penyiar yang sakit dan kita harus gantiin, mau nggak mau ngedadak langsung berangkat ke studio gitu ya. Betul. Jadi ya itu tadi ya, totalitas. Karena kita cinta apa, maksudnya harus dari hati. Jadi ya ketika kita misalnya lagi di rumah nih udah karena dijadwalkan libur, terus tiba-tiba bisa nggak gantiin karena si penyiar berikut, maksudnya penyiar teman kita nggak bisa siaran, kan akhirnya harus berangkat. Nah itu harus siap memang kalau kerja di media seperti itu ya. Betul. Nah kalau tantangan tersendiri nih buat seorang Vivi Salvia Kusman yang paling menantang di dunia siaran dari awal berkarir sampai sekarang, apa sih Teh? Tantangannya adalah ketika lagi nggak kepengen ngomong disuruh. Ternyata ada moodnya ya penyiar juga. Saya kadang mood swing gitu ya. Nah ketika namanya juga manusia, penyiar juga manusia biasa kan gitu. Jadi ketika kita lagi nggak mood, ketika kita lagi sedih, tapi kita harus cheer up kan, ketika kita harus menghibur pendengar. Nah itu tantangannya sih kalau buat saya sejauh ini. Hampir ya sekian tahun saya siaran di dunia radio, sebenarnya tantangannya itu aja, bagaimana kita bisa mengalahkan diri kita sendiri dalam artian profesional. Itu profesional. Kalau misalnya memang harus kerja, misalnya di rumah nih gitu, masalah segala macam begitu, sampai on air memang ya harus cheer up. Kan orang dibuang dulu masalahnya. Iya, orang kan nggak mau tahu Vivi Kusman lagi sedih kan nggak mau tahu. Nah Teh Vivi, ini idola atau setiap orang pasti punya idola, bener gak sih sahabat Aksara? Saya idolanya Aska. Lo iya. Nah ini idola atau role model buat seorang Vivi Salvia Kusman apa sih Teh? Siapa maksudnya? Role modelnya berarti persannya Vivi Novidia sih. Wow, Vivi Novidia. Bukan karena namanya sama ya.
Tapi Sama dong, tos dulu. Iya. ya Emang dari SMA, Aska senang banget dengerin Novidia tuh menurut saya adalah salah seorang penyiar radio yang luar biasa gitu ya. Jadi dari zaman saya SMA dia udah siaran. Sekarang saya siaran, dia masih siaran dengan punya sekolah itu ya, sekolah broadcasting. Tapi satu lagi kalau di Bandung itu Vivi Novidia, kalau di Jakarta tuh ada namanya dulu Femita Daben. Wow. Femita Daben dulu pernah siaran di Bandung. Terus di Jakarta itu keren banget. Jadi ya itu Vivi Novidia sama Femita Daben. Jadi apa ya maksudnya tadi itu ya totalitasnya sih Konsisten juga. konsisten, betul. Dan dia bisa di radio manapun. Masuk suaranya. Betul di radio. Dulu ketika zaman dia masih muda di radio itu gitu ya. Ya gitu sih. Dulu kan zamannya Pipi apa? Pipi Mimi. Iya, Itu lagi happening banget ya. Nah, Teteh, siapa sih yang menjadi motivasi terbesar untuk seorang Vivi Sylvia Kusman dalam berkarya, dalam berkarir dari awal sampai sekarang? Apa sih motivasi atau enggak siapa motivasi terbesar Teteh? Ya almarhum ayah. Almarhum ayah saya. Jadi apa ya maksudnya emang dari kecil tuh kayaknya almarhum ayah saya itu udah secara nggak secara verbal memang gitu ya, tapi dia udah ngajakin saya ke dunianya gitu. Dengan dari kecil tuh udah selalu dibawa-bawa ke acara-acara beliau gitu. Saya ingat banget dulu beliau lagi MC acara fashion show gitu ya di Hotel Homan. Saya ingat banget saya udah diajakin. Ya itu siaran radio saya udah diajakin gitu. Jadi karena sering diajak ya, jadi udah terbiasa terjun di situ. Iya gitu. Nah, Teh Vivi, nilai-nilai apa yang paling diingat dari Teteh kecil sampai sekarang yang diajarkan oleh ayah? Nilai-nilai apa yang dipegang sampai sekarang menjadi ya katakanlah sekarang pedoman? Tulus gitu. Jadi segala sesuatunya harus dari hati, don't fake gitu. Kalau ayah bilang kalau nggak suka gitu. Tapi ya apapun yang dikerjakan harus dari hati. Terus juga santun. Itu yang selalu diajarkan sama ayah saya. Ayah tuh paling contoh kecil aja Kak, kalau misalnya ada orang tua nih, terus kita suka lupa gitu rangku gitu. Dan ayah tuh Sunda banget. Iya, di rumah tuh Sunda banget ya. Iya, Sunda banget. Jadi tata krama tuh harus dijaga gitu ya, santun, terus tulus gitu. Jadi gitu. Itu yang paling nilai-nilai yang paling diingat adalah tulus dan santun. Nah, Teh Vivi, ini seandainya Kang Aum Kusman atau ayah ada di depan Teteh, apa yang mau Teteh sampaikan sama ayah? Anggap ayah ada di depan Teteh, apa yang nanti nangis dong Kak. Aduh, ya Allah, I love you ayah, I miss you so much. Itu kayaknya luar biasa. Al-Fatihah ya. So much, iya. Buat jadi ayah, gitu ayah tuh pengkritik gitu. Jadi apalagi saya pernah siaran di radio yang dia pun juga pernah di situ gitu. Jadi jangan ya dia ngasih tips dan trik gitu gimana caranya supaya bisa siaran gitu. Berarti yang selama ini yang membuat seorang Vivi Sylvia Kusman juga adalah ayah ya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Mamanya kan sudah tiada menyusul ayah sudah tiada juga, dan tim piatu nih ada berkaca-kaca ya kalau ngobrolin ayah. Langsung keluar air mata. Nggak apa-apa ya Teh, mudah-mudahan ayah bahagia di sana ya, bersama dengan mama di sana ya. Oke, nah ini kita sudah berada di akhir perbincangan kita sama Vivi Sylvia Kusman. Teh Vivi, ini sebagai closing statement, Teh Vivi, apa yang mau disampaikan sama sahabat Aksara di sana yang pengen banget berkarya sebagai seorang broadcast atau seorang penyiar atau yang berhubungan dengan komunikasi? Silakan. Ya itu harus percaya diri dan berani untuk dikritik, berani belajar setiap hari. Terus jangan pernah takut untuk mencoba kalau memang itu suka siaran di radio tadi, dengan yaitu menambah vocab dan lain sebagainya. Ya itu sih, harus sesuatu dilakukan harus dari hati. Harus suka dulu ya. Oke, terima kasih buat sahabat Aksara jangan lupa subscribe. Oh iya, terima kasih banyak ya buat sahabat Aksara yang sudah nonton kita. Jangan lupa bunyikan lonceng. Selain itu juga selain bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi, kalian juga langsung dong subscribe, like, share, dan follow ya.
Aksara Aska Said Channel. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Dadah. Tetap jaga kesehatan ya.